Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat perubahan untuk kita semua. Teman-teman yang saya banggakan, coba kita lihat sekeliling kita. Lampu yang masih menyala, kipas angin yang berputar, bahkan handphone yang tak pernah lepas dari tangan kita. Semuanya itu butuh energi. Tetapi pernahkah kita sadari energi yang kita pakai hari ini sebagian besar berasal dari batu bara, minyak, dan gas. Energi itu terbatas, habis dipakai, habislah sudah. Dan lebih mengerikannya lagi, penggunaannya melepaskan asap, polusi, dan karbon yang menyesat bumi kita. Hasilnya, iklim akan kacau, cuaca tak menentu, banjir, kekeringan, gelombang panas. Inilah alarm bahwa bumi kita yang sedang sakit. Teman-teman, apakah kita diam saja? Apakah hanya akan menjadi penonton saat masa depan kita dicuri oleh energi kotor? Tidak, katakan 1000 kali tidak. Kita punya solusi. Solusi itu adalah energi terbarukan. Energi dari matahari yang tak pernah lelah bersinar, dari angin yang setia berhembus, energi matahari yang tak pernah akan lelah untuk bersinar, dari air yang terus mengalir, dan dari bumi yang menyimpan panas abadi. Inilah energi bersih, energi yang tak pernah habis, energi yang akan menyelamatkan kita. Bayangkan, setelah kita berdiri megah dengan listrik dari panel surya, bayangkan juga desa-desa kita terang benderang berkat turbin angin. Bayangkan Indonesia berdiri gagah, mandiri energi, tidak lagi menjadi pengimpor minyak, tetapi pemimpin energi dunia. Dan siapa yang akan mewujudkan itu semua? Kita, ya, kita generasi muda, generasi yang tak hanya bermimpi, tetapi berani bergerak, generasi yang tak hanya bicara, tetapi berani bertindak. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, seperti hemat energi, kampanyekan energi-energi bersih, dorong sekolah kita memakai panel surya, bahkan jadilah suara yang lantang menyuarakan perubahan. Teman-teman, dengarkan baik-baik, bumi sedang menjerit, masa depan memanggil, dan jawabannya ada pada kita, dan pada keberanian kita memilih energi bersih. Mari kita buktikan bahwa generasi muda sekarang bukanlah generasi penonton, tetapi generasi pahlawan energi, generasi penyelamat bumi, generasi terbarukan. Hidup energi bersih! Hidup generasi muda! Hidup Indonesia! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemimpin bangsa. Halo calon para pemimpin bangsa. Hidup generasi muda. Hidup generasi muda. Hidup pelajar. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan sekalian, di sini saya berdiri untuk menyuarakan keadaan di Indonesia pada saat ini. Kalau kita berbicara tentang energi bersih, Bengkulu sampai sekarang dan sampai saat ini masih jauh dari kata sejahtera. Betul tidak kawan-kawan? Betul tidak kawan-kawan? Kita masih, lingkungan kita masih terkena dampak pencemaran udara. Kita saksikan di Teluk Sepang sekarang kawan-kawan. Kita saksikan udara yang mereka hirup di sana meracuni laut, meracuni paru-paru kita. Bagaimana masyarakat yang terkena dampak dari
dari kita, kawan-kawan. Mereka menggunakan PLTU Teluk Sepang itu secara tidak sadar melukai rakyat yang ada di Bengkulu. Cerobong PLTU itu, asap yang menghitam di sana mencemari masyarakat yang ada di sana. Tidak jarang juga masyarakat terkena dampak penyakit, kawan-kawan. Kalau kita sudah menyaksikan dan kita sudah survei ke sana, kawan-kawan, lihat ada banyak masyarakat yang terdampak, kawan-kawan. Siapa yang ingin bertanggung jawab atas perbuatan mereka? Siapa yang ingin mengakui kesalahan mereka, kawan-kawan? Maka dari itu, kawan-kawan, pastikan kita akan terus bersuara dan kita akan terus membela negara kita. Maka dari itu, kawan-kawan, dia bukanlah pilihan yang tepat, kawan-kawan. Maka pastikan kalian dan kita adalah generasi muda yang akan terus menyuarakan rakyat Indonesia. Kita adalah generasi muda, penerus bangsa. Kalau kita tidak sadar atas kesalahan-kesalahan mereka yang tidak tahu adab dan moral itu, maka Bengkulu akan darurat selamanya. Betul tidak, kawan-kawan? Jadi kita pastikan hari ini SMA 4 Muhammadiyah akan terus bersama rakyat. Hidup generasi muda. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan uji coba saja. Dalam aksi sebenarnya kalau dalam undang-undang itu dilindungi menyampaikan pendapat, tapi ada aturannya. Jadi 1 kali 24 jam harus melapor. Seperti itu. Yang kedua, ada yang bertanggung jawab. Yang ketiga, kalau disampaikan oleh mahasiswa, siswa, itu akan berjalan dengan damai. Tapi ingat, dalam aksi itu memang banyak sekali penyusup, ya, baik dari keamanan, mantul dan sebagainya. Nah, itu biasa. Jadi kita bisa mendeteksikan keadaannya. Oke, anak sekalian, bahwa dunia itu sudah menyatakan perubahan iklim itu sangat harus dilakukan. Pertemuan nanti di bulan November itu tanggal 10 sampai dengan 21 November 2025 ada pertemuan konferensi dunia tentang perubahan iklim. Itu di Belém, Brazil. Nanti seluruh kepala negara, kepala pemerintahan akan berkumpul di sana menyepakati tentang perubahan iklim ini. Kemarin menteri datang ke sini sudah mengatakan bahwa 2030 suhu bumi itu akan naik 2 derajat. Kita akan menekan itu. Nah, kalau tidak, maka akibatnya banyak sekali seperti disampaikan tadi oleh orator. Akan terjadi banjir, akan terjadi panas bumi semakin meningkat, hutan kita banyak yang habis dan sebagainya. Itu mengakibatkan nanti generasi muda. Kalau kita nanti meninggalkan dunia atau bumi ini dengan tidak baik-baik saja, maka nanti yang akan mengakibatkan generasi muda. Baik, saya akan membacakan pernyataan sikap SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu. Pernyataan sikap SMA Muhammadiyah 4 Bengkulu dalam aksi global Draw the Line Jumat 19 September 2025. Bismillahirrahmanirrahim. SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu, saya menyatakan bahwa sekolah kami mendukung penuh aksi global Draw the Line, sebuah seruan bersama untuk mengembalikan masa depan kenangan kita. Kami menyadari bahwa dunia sedang menghadapi tantangan besar, banjir, kekeringan, badai, dan gelombang panas semakin parah.
biaya pangan dan energi terus meningkat, sementara segelintir pihak meraup keuntungan dari industri yang merusak bumi, mencemari udara, air, dan tanah yang menjadi sumber kehidupan kita. Kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Berdiri bersama gerakan global untuk keadilan iklim dengan menolak praktik industri yang merusak lingkungan dan mendorong transisi menuju energi bersih, berkeadilan, dan berkelanjutan. 2. Mendorong kesadaran siswa dan seluruh warga sekolah untuk memahami krisis iklim sebagai isu kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan sekedar isu lingkungan, sehingga memicu aksi nyata di tingkat lokal. 3. Mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup, energi bersih, dan tanggung jawab sosial dalam kurikulum sekolah, sehingga siswa menjadi agen perubahan yang kritis, kreatif, dan berani menyuarakan kebenaran. 4. Menegaskan solidaritas kemanusiaan, menolak segala bentuk ketidakadilan, penindasan, kekerasan, dan genosida di berbagai belahan dunia, termasuk Palestina, Sudan, sesuai dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. 5. Berkomitmen menjadikan SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu sebagai sekolah berkemajuan yang mendorong inovasi ramah lingkungan seperti pemanfaatan energi surya, pembangkit listrik tenaga surya, pengurangan sampah plastik, serta penciptaan budaya sekolah yang peduli bumi. 6. Mengajak masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain untuk bersama-sama membangun masa depan yang adil, damai, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dengan semangat Islam berkemajuan, kami menegaskan bahwa inilah garis yang harus kita buat, garis pemisah antara kerusakan dan penyelamatan lingkungan bumi, antara ketidakadilan dan keadilan, antara masa depan suram dan masa depan yang penuh harapan. Bengkulu, 19 September 2025, SMA Muhammadiyah 4 Bengkulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.